Peraturan tata tertib berlalu lintas dibuat agar para pengguna jalan dapat tertib dan aman dalam berkendara. Namun, masih banyak pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas dengan berbagai alasan. Salah satunya seperti tidak tahu akan lampu dan peraturan lalu lintas yang ada. Dan akibat dari pelanggaran lalu lintas adalah bisa terjadinya kecelakaan. Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia yang dipublikasikan oleh Kemenhub, faktor penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas di Indonesia terdiri dari 9% karena faktor kendaraan terkait dengan pemenuhan persyaratan teknik layak jalan, 30% disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan, dan 61% disebabkan karena faktor manusia terkait dengan kemampuan serta karakter. Dilihat dari data tersebut, bahwa faktor penyebab kecelakaan terbesar yaitu dari manusia itu sendiri, dengan kurangnya edukasi dan pengetahuan tentang berlalu lintas yang baik dan benar. Hai, dengan permasalahan tersebut, saya akan mengenalkan secara dasar tentang tata tertib berlalu lintas. Sebelum itu, ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan lalu lintas terlebih dahulu. Berikut adalah penjelasannya. Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedang, yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Ada 3 komponen penting yang saling terkait dalam berlalu lintas, yakni sebagai berikut. Manusia sebagai pengguna. Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan berbeda-beda, waktu reaksi, dan konsentrasi. Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin, dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan, atau lampu jalan dan tata ruangan. Kendaraan. Kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan yang digunakan oleh pengemudi di jalan raya. Kendaraan ini mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi, dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas. Jalan. Yang dimaksud jalan adalah lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor, termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan, sumbu kendaraan, serta aman sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas. Itulah penjelasan apa yang dimaksud dengan lalu lintas. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang pengetahuan dasar dalam pemakaian jalan. Pengetahuan dasar pemakaian jalan terbagi beberapa jenis, yaitu surat izin mengemudi, pengenalan marka jalan, rambu lalu lintas dan simbolnya, dan aturan berlalu lintas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang surat izin mengemudi. Berikut adalah penjelasannya. Surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani, dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Fungsi dan peranan SIM secara umum adalah sebagai sarana identifikasi atau jati diri seseorang, sebagai alat bukti, dan sebagai sarana pelayanan masyarakat. Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Peraturan ini tercantum pada pasal 18 dalam kurung 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang setiap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah wajib memiliki surat izin mengemudi. Adapun penggunaan golongan pada SIM. Golongan SIM A untuk kendaraan bermotor roda 4
dengan berat diperbolehkan lebih dari 3.500 kg. Golongan SIM A khusus untuk kendaraan roda 3 dengan karoseri mobil yang digunakan untuk angkutan orang atau barang, bukan sepeda motor dengan kereta samping. Golongan SIM B1 untuk kendaraan bermotor dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 1.000 kg. Golongan SIM B2 untuk kendaraan bermotor yang menggunakan kereta tempelan dengan berat diperbolehkan lebih dari 1.000 kg. Dan yang terakhir, golongan SIM C untuk kendaraan bermotor roda 2 yang dirancang dengan kecepatan lebih dari 40 km per jam. Adapun persyaratan untuk pemohon SIM, yaitu permohonan tertulis, bisa membaca dan menulis, memiliki pengetahuan peraturan lalu lintas jalan dan teknik dasar kendaraan bermotor, sehat jasmani dan rohani, terampil mengemudikan kendaraan bermotor, dan batas usia untuk memiliki SIM sebagai berikut. 16 tahun untuk SIM golongan C, 17 tahun untuk SIM golongan A, 20 tahun untuk SIM golongan B1, 21 tahun untuk golongan SIM B2. SIM dinyatakan tidak berlaku jika SIM habis masa berlakunya, digunakan oleh orang lain, diperoleh dengan cara tidak sah, dan data yang pada SIM dirubah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengenalan marka jalan. Marka jalan merupakan suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Marka jalan sesuai dengan fungsinya terbagi beberapa jenis, yaitu berikut penjelasannya. Marka putus-putus bermakna pengemudi diperbolehkan berpindah jalur. Marka utuh bermakna pengemudi tidak diperbolehkan berpindah jalur atau lajur. Ibaratnya ini adalah sebuah penghalang yang solid. Selain itu, marka ini digunakan sebagai tepi dari lajur lalu lintas. Marka putus-putus menjelang marka utuh bermakna peringatan ada garis marka utuh. Marka garis ganda putus-putus dan utuh bermakna lalu lintas yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis tersebut, tetapi lalu lintas yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut. Marka melintang. Marka melintang adalah tanda yang tegak lurus terhadap sumbu jalan, seperti garis pemberhentian di zebra cross atau di persimpangan. Marka serong. Marka serong adalah tanda yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka memujur atau marka melintang. Marka ini berfungsi untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan. Marka lambang. Marka lambang adalah tanda yang mengandung arti tertentu untuk menyatakan peringatan, perintah, dan larangan untuk melengkapi atau menegaskan yang telah disampaikan oleh rambu-rambu lalu lintas atau tanda lalu lintas lainnya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang rambu lalu lintas dan simbolnya. Rambu lalu lintas adalah salah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Secara sederhana, rambu lalu lintas dapat diartikan sebagai peraturan yang diciptakan untuk dipatuhi para pengguna jalan raya, agar tercipta keamanan dan ketenangan dalam berkendara. Rambu lalu lintas memiliki ciri-ciri yang terbuat dari besi dan semacam lempengan besi yang biasanya berbentuk kotak, bundar, dan belah ketupat. Dan rambu lalu lintas biasanya terdapat pada di sepanjang jalan. Rambu lalu lintas dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. Rambu peringatan. Rambu peringatan berisi tentang peringatan-peringatan bagi para kendaraan bermotor. Rambu peringatan sendiri merupakan bentuk pengaturan yang bersifat mengimbau, boleh dilakukan boleh pula tidak. Pengemudi yang melakukan atau tidak melakukan anjuran tersebut tidak dapat disalahkan dan dikenakan sanksi. Warna yang dominan pada rambu ini adalah kuning dan hitam.
Rambu larangan. Rambu ini bertugas tentu dimaksudkan untuk melarang para pengguna jalan. Larangan yang diberikan tentu saja berguna dan penting. Salah satu contoh dari rambu larangan ini adalah dilarang berhenti, dilarang parkir. Warna yang dominan pada rambu ini adalah merah dan hitam. Rambu perintah. Rambu ini berisi perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu perintah ini didesain dengan bentuk bundar berwarna biru dengan lambang berwarna putih. Rambu petunjuk. Rambu petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas, dan lain-lain bagi pemakai jalan. Rambu papan tambahan. Papan tambahan digunakan untuk memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu tertentu, jarak-jarak, dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya sebagai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu. Dan selanjutnya, mengenai aturan berlalu lintas. Perlu disadari, fasilitas jalan digunakan tidak hanya sendiri, tapi bersama. Namun cakupan masyarakat yang sangat luas dan memiliki pikiran yang berbeda-beda cenderung untuk memikirkan kepentingannya sendiri tanpa memperdulikan di sekelilingnya. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman dan pelaksanaan etika berlalu lintas itu sendiri. Ada beberapa peraturan yang sebagian tidak tertulis yang patut ditaati demi kenyamanan bersama. Berikut adalah peraturan-peraturan yang perlu ditaati saat berkendara. Patuhi rambu lalu lintas. Peraturan dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan adalah bentuk dari peraturan itu. Lampu sein saat berbelok. Diharuskan menyalakan lampu sein atau lampu yang berwarna kuning sesuai dengan arah yang diinginkan. Hal ini dilakukan agar pengendara di belakang paham kemana kita akan melaju. Lampu sein ini sangat penting karena dapat mencegah kecelakaan di jalan. Nyalakan lampu dim. Lampu dim hanya dinyalakan saat ingin mendahului pengendara di depan. Tidak dianjurkan untuk dihidupkan setiap saat dikarenakan berpotensi mengganggu pengguna jalan lain dikarenakan berdampak silau. Jaga jarak. Selalu menjaga jarak aman sesuai kecepatan kendaraan dengan pengendara di depan. Menyalakan klakson seperlunya. Klakson dipakai sebagai tanda peringatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, seperti seseorang menyeberang sembarangan dan lainnya. Berikan jalan. Berikan jalan terlebih dahulu bagi kendaraan-kendaraan dalam kondisi darurat, seperti ambulan, pemadam kebakaran, dan mobil patroli. Pahami lajur jalan. Gunakan lajur kanan saat mendahului pengendara lain, dan gunakan lajur kiri saat berkendara dengan kecepatan normal. Itulah penjelasan mengenai pengetahuan dasar pemakaian jalan. Dan selanjutnya, bagaimana dengan tips berkendara yang baik dan benar di jalan raya? Berikut adalah tipsnya. Selalu menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara menggunakan mobil. Sabuk pengaman adalah pengaman paling standar yang dapat menghindari penumpang dari ancaman cedera serius. Jangan menggunakan handphone atau gadget lainnya dalam berkendara agar tetap fokus di dalam perjalanan. Memperhatikan kondisi kendaraan seperti ban yang tipis atau kurang berisi angin. Jangan mengemudi usai meminum minuman beralkohol, karena pengaruh minuman beralkohol adalah faktor besar mengakibatkan kecelakaan di jalan. Menggunakan helm standar. Menggunakan helm standar yang memakai penutup depan agar tidak mengganggu pandangan. Ikuti arus secara baik dan tentunya taati peraturan yang ada di jalanan. Demikianlah penjelasan dari tentang lalu lintas, pengetahuan dasar pemakaian jalan, aturan berlalu lintas, dan tips dalam berlalu lintas yang baik dan benar. Selalu taati peraturan yang ada dan utamakan keselamatan dalam berkendara di jalan raya.